Halo teman sejarah, dari masa lalu ke masa kini, yuk mulai cerita sejarah seru Indonesia di sini. Di episode kali ini, saya Ripo Mamariran Maulana sebagai host bakalan ngebahas salah satu peristiwa penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu agresi militer Belanda II. Peristiwa ini gak cuma nunjukin perjuangan Indonesia buat mempertahankan kemerdekaannya, tapi juga bagaimana dunia mulai memperhatikan nasib bangsa kita. Nah, untuk membahas topik ini lebih dalam lagi, di sini saya gak sendirian. Telah hadir dua narasumber keren kita yang udah siap berbagi informasi dan pandangannya di podcast ini. Silahkan boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman sejarah, nama saya Naura Novananda. Halo teman sejarah, nama saya Muhammad Raihan. Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Menurut Naura, kenapa Belanda saat itu melakukan agresi militer II? Jadi sebenarnya Belanda waktu itu belum siap untuk kehilangan Indonesia. Setelah perjanjian Renville, ternyata mereka merasa bahwa Indonesia melanggar banyak peraturan. Padahal justru mereka yang banyak melanggar bertindak sepihak. Akhirnya mereka menyerang lagi pada 19 Desember 1948 buat nunjukin kekuasaan mereka, terutama karena Yogyakarta pada saat itu menjadi pemerintahan Indonesia. Jadi Belanda saat itu merasa gak terima Indonesia dianggap melanggar perjanjian Renville. Padahal mereka juga banyak yang tidak menjalankan kesepakatannya ya. Dan akhirnya mereka malah memilih menyerang kembali. Menarik banget nih. Di sisi lain juga, ternyata Yogyakarta punya peran penting karena menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia pada waktu itu. Oke, pertanyaan kedua. Dari peristiwa ini, menurut Raihan, apa dampak yang terjadi bagi bangsa Indonesia? Dampaknya benar luar biasa. Dunia internasional mulai mengancam Belanda saat itu. Bahkan PBB turun tangan dan bentuk kunci. Kunci ini Komisi PBB untuk Indonesia. Ini juga jadi jalan menuju konferensi meja Belanda, yang dimana Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Wah, ternyata dampaknya sampai internasional juga ya. PBB pun ikut turun tangan. Di sini peran kunci yang dibentuk oleh PBB menjadi titik balik yang memberi jalan bagi pengakuan kedaulatan Indonesia saat itu. Meski Belanda saat sempat menyerang, tapi justru malah memperkuat posisi Indonesia di mata internasional. Sangat menarik. Nah, pertanyaan ketiga nih. Dari sejarah agresi militer Belanda II, pasti ada dong tokoh-tokoh yang menurut kalian berdua paling berpengaruh. Bolehkah disebutkan? Dari Naura terlebih dahulu. Menurut saya Jenderal Sudirman ya, walaupun saat itu beliau kondisi sakit, tapi tetap berjuang demi bangsa kita. Lalu ada Soekarno-Hatta yang tetap memimpin meskipun ditahan oleh Belanda. Lalu bagaimana menurut Raihan? Tapi jangan lupa juga sama peran tokoh di diplomasi saat itu, seperti Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim yang berjuang keras di luar negeri buat membuka mata dunia soal apa aja yang sedang terjadi di Indonesia saat itu. Wow, jadi banyak tokoh yang luar biasa yang terlibat ya. Setiap tokohnya pun mempunyai peran penting yang tak ternilai harganya. Oke, pertanyaan terakhir. Sebagai generasi muda, menurut kalian, hal apa yang bisa teman sejarah lakukan supaya semangat perjuangan di masa lalu tetap hidup dan relevan sampai saat ini? Menurut Naura terlebih dahulu. Buat aku sih penting banget ya, buat paham suatu kemerdekaan itu gak datang begitu saja, harus ada perjuangannya. Dan perjuangan zaman sekarang itu banyak banget bentuknya, gak kayak zaman dulu. Sekarang bisa lewat belajar, kerja keras, dan tetap cinta sama bangsa kita sendiri saat ini. Lalu bagaimana menurut saudara Rehan sendiri? Setuju banget ya, jangan pernah teman sejarah anggap remeh. Dari peristiwa kayak gini tuh kita bisa belajar banyak hal, seperti tentang pengetahuan, strategi, dan pentingnya solidaritas bangsa. Jawaban narasumber kita keren-keren ya. Jadi perjuangan itu gak selalu tentang angkat senjata aja. Buat zaman sekarang, perjuangan dengan hal-hal sederhana aja udah berdampak besar. Contohnya tadi, kayak belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja keras, saling mendukung, dan yang pasti cinta bangsa Indonesia. Semangat kayak gini nih yang harus teman-teman sejarah juga bareng-bareng, jaga bareng-bareng. Sekarang teman sejarah jadi tahu lebih banyak kan tentang perjuangan bangsa Indonesia saat itu. Bahkan gak berhenti meski Belanda saat itu mencoba buat merebut kembali kekuasaan lewat agresi militer II. Terima kasih banyak buat narasumber kita Naura dan Raihan atas penjelasannya yang sangat bermanfaat. Semoga teman sejarah yang menonton jadi lebih semangat buat belajar sejarah dan menghargai perjuangan para pahlawan bangsa kita. Bye teman sejarah kita. Bye bye.